Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami akan mendengarkan pelajaran-Mu, kiranya Engkau membimbing kami agar kami mengerti akan pelajaran yang akan kami dengarkan ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Senin 3 November 2025 berjudul Dosa Akan. Kita dapat membaca Yosua 7 ayat 16-19. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Apakah yang dikatakan oleh seluruh prosedur ini kepada kita tentang Allah dan Akan? Ketimbang mengungkap identitas si pelanggar, Allah menetapkan prosedur yang mengungkapkan keadilan dan kasih karunia-Nya. Setelah menjelaskan alasan kekalahan Israel dan menyerukan pengudusan umatnya pada Yosua 7 ayat 13, dia memberikan jeda waktu antara pengumuman, prosedur, dan penerapannya, yang tentunya memberikan waktu bagi Akan untuk berpikir, bertobat, dan mengakui dosanya. Demikian pula keluarganya jika mereka tahu apa yang terjadi tentunya ya. Dan mereka juga memiliki kesempatan untuk memutuskan apakah mereka ingin terlibat dalam penyembunyian atau menolak menjadi kaki tangan seperti anak-anak Korah yang menghindari kebinasaan dengan menolak berpihak pada ayah mereka. Bandingkan dengan bilangan 16 ayat 23-33 dan bilangan 26 ayat 11. Solusi untuk mengatasi masalah ini mengikuti arah yang berlawanan, dan dengan bagaimana masalah ini masuk dan menjangkiti Israel adalah kesalahan korporasi dihilangkan dan dipersempit dari Israel ke satu suku. Dari suku ke kaum, dari kaum ke keluarga, dan dari keluarga ke individu. Selain mengungkapkan pelaku, proses investigasi juga membebaskan mereka yang tidak bersalah. Ini adalah aspek yang sama pentingnya dari prosedur yuridis yang teliti, di mana Allah sendiri bertindak sebagai saksi atas tindakan Akan yang tidak terlihat. Pembaca hampir dapat merasakan ketegangan saat Allah memusatkan perhatian pada Akan. Dan siapa yang tidak heran dengan ketegangan hati pria itu yang berharap bahwa ia tidak akan terdeteksi. Tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan tentunya ya, yang tajam. Dalam Mazmur 139 ayat 1-16 dan 2 Tawari 16 ayat 19. Yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia, seperti yang tertulis di 1 Samuel 16 ayat 7, Yeremia 17 ayat 10 dan Amsal 5 ayat 21. Penting untuk diperhatikan cara Yosua memanggil Akan anakku. Ungkapan ini tidak hanya menunjukkan usia dan peran kepemimpinan Yosua, tetapi juga mengungkapkan semangat yang dimiliki oleh pejuang hebat ini dalam mendekati keadilan. Hatinya penuh dengan belas kasihan kepada Akan, meskipun dia dipanggil untuk menjatuhkan hukuman kepada si pelanggar. Melalui sikapnya, Yosua sekali lagi menunjukkan kepekaan, kebaikan, dan kasih dari dia yang tidak pernah kasar, tidak pernah mengeluarkan perkataan yang pedas, tidak pernah menyusahkan jiwa yang halus itu. Ia atau Yesus tidak segan-segan mencela kemunafikan, kurang percaya, dan kejahatan, tetapi air mata ada dalam suaranya ketika ia mengucapkan celaannya yang menyakitkan itu. Ellen G. White, Alpha dan Omega, Jilid 5 halaman 380. Bagaimanakah kesadaran bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang Anda lakukan? Bahkan hal-hal yang tersembunyi berdampak pada cara hidup Anda, dan bagaimanakah seharusnya hal ini berdampak pada cara hidup Anda? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada sini Bapa
Kami sudah mendengarkan pelajaran-Mu, kiranya pelajaran ini dapat membimbing kami, supaya kami dapat hidup tetap pada jalan-Mu ya Bapa. Dan pelajaran ini juga dapat menjadi patokan bagi kami agar kami tahu bagaimana cara hidup kami, supaya kami tidak menjauh dari jalan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Berkati firman-Mu dalam hati kami Tuhan.